Pulang larut malam, aku naik lift bersama seorang wanita cantik. Dia memakai rantai besi berwarna perak di pergelangan tangan. Aku menatapnya lama. Dia mengira aku takut. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan takut, anjing Samoyedku sangat patuh." Dia terdiam sejenak. Astaga, anjingku di mana? Aku menunduk melihat pergelangan tangannya. Ujung rantai anjing perak itu kosong. Kuncinya terbuka lebar. Tidak ada bulu yang tersisa. Dia menekan tombol buka lift dengan keras. Mencurahkan kepalanya keluar. Berteriak ke koridor, es krim, kembalikan padaku." Koridor sunyi. Hanya lampu sensor suara yang teraktifkan oleh suaranya. Menyala dengan bunyi, "Pak." Dia menoleh ke arahku. Mata baginya sudah merah. "Apakah kamu melihat seekor samoyed putih? Sangat besar, seperti marshmallow. Sangat patuh." Aku melanjutkan kata-katanya. "Kamu baru saja memujinya." Dia menatapku dengan tajam. Tapi aku punya kebiasaan. Mata merah wanita cantik. Aku tak tahan. Terutama merah yang bukan sekadar dramatis. Tapi merah karena cemas yang sesungguhnya. Jari-jarinya bergetar. "Kamu cari di atas. Aku cari di bawah." Aku menahan pintu lift. "Tambahkan aku di WeChat. Cari dan kirim lokasimu." Dia ragu sejenak. Dia mengeluarkan ponsel dan memindai aku. "Catat namanya lantai 12. Mencari anjing? Oke. Namaku Shihao, 28 tahun. Aku bekerja sebagai perencana di sebuah perusahaan iklan menengah. Masih ada 2 minggu masa percobaan. Tinggal di lantai 14 gedung tua ini. Kesenangan terbesar saya setiap hari adalah setelah kerja, membeli nasi instan di minimarket bawah. Di rumah, makan sambil menggesek ponsel. Kemampuan bersosialisasi saya kira setara dengan tabungan yang cukup. Tapi jelas tidak melimpah. Apartemen yang disewa tidak punya balkon. Kipas exhaust toilet berisik seperti traktor. Tapi harganya murah. Selain itu, hanya 3 stasiun kereta ke kantor. Bagi seorang karyawan percobaan, ini sudah solusi terbaik yang bisa saya temukan. Jadi pada pukul 12 malam, saya menemani seorang kakak cantik yang tidak saya kenal, mencari anjing di kompleks. Hal ini jauh melampaui anggaran sosial saya, tapi saya tetap mencarinya. Alasannya sederhana. Jika ibu saya tahu saya melihat wanita cantik dan tidak membantu, dia bisa terbang dari kampung halaman, mematahkan kaki saya. Saya turun 1 lantai demi 1 lantai dari lantai ke-14. Tangga darurat. Lampu koridor di kompleks tua ini dikendalikan suara. Setiap saya naik 1 lantai, harus menepuk tangan. Seluruh gedung bergema dengan tepuk tangan berirama, seperti pertunjukan langsung di film daring tengah malam. Penghuni lantai 3 berteriak lewat pintu anti-maling. Tidak tidur tengah malam. Bertepuk tangan apa? Saya ingin menjelaskan bahwa saya sedang mencari anjing. Tapi saya rasa pada pukul 12 malam, berkata ke pintu anti-maling orang lain. Saya sedang mencari anjing bernama Zugao. Kepercayaan pada adegan ini mungkin lebih rendah daripada cerita hantu. Sampai di lantai 1, ponsel saya berdering. Mencari anjing di lantai ke-12. "Kamu sudah sampai mana?" Saya di lantai 1 bersiap keluar dari pintu unit. Mencari anjing di lantai ke-12. "Saya sudah memeriksa seluruh atap lantai atas. Belum menemukan. Aku bisa naik ke atap kalian." Pencari anjing di lantai ke-12. Yang memanjat tembok ke atas. Di kepalaku muncul bayangan dia yang memakai gaun melompati tembok. Jangan tanya bagaimana aku naik. "Cepat cari Snow." Anjing pencari di lantai 12. Dia sangat penakut. Dia pasti sangat takut. Pencari anjing di lantai ke-12. Dia belum makan malam. Pesan terakhir ini membuatku merasakan rasa kasihan yang aneh. Bukan kasihan pada anjing, tapi kasihan pada gadis yang tengah malam memanjat tembok ke atap, sambil menangis mencari. Aku keluar dari pintu gerbang, berjalan mengelilingi kompleks perumahan sekali. Setengah lampu jalan di kompleks lama rusak. Bayangan yang terbentuk lebih menakutkan daripada film hantu. Aku menyalakan senter ponsel, memeriksa 1 persatu semak. Lalu aku mengelilingi sampai di samping tempat sampah, lalu duduk, menerangi ke dalam. Tidak ada. Aku sedang bersiap memperluas area pencarian. Tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong dari arah minimarket. Aku berlari cepat ke sana. Minimarket pintu utara sudah tutup. Pintu gulung. Di atas tangga depan, terbaring seekor anjing besar berwarna putih. Di bawah cahaya bulan, bulunya berkilau putih. Seperti gumpalan kapas yang jatuh dari awan, menggigit sebuah kantong plastik.
Aku mendekat dan melihat. Itu pesanan makananku. Aku kerja lembur sampai jam 23:30 malam ini. Sebelum pulang dari kantor, aku pesan nasi dengan ikan asam sayur. Dipesan untuk diambil di minimarket pintu utara kompleks. Aku belum sempat mengambilnya. Anjing ini duluan mengambilnya untukku. Dan dia tidak hanya mengambil, tapi juga membuka kantong plastik, membuat lubang besar karena digigit. Tutup kotak makan miring ke satu sisi. Nasi campur ikan asam sayur tumpah setengah kotak. Daging ikan dan nasi tercampur bersama. Di lantai penuh dengan kuah. Bagian yang masih bisa dimakan hampir tidak ada lagi. Aku berjongkok dan menatapnya. Dia mengangkat kepala menatapku. Ujung mulutnya masih ada sebutir nasi. Ekor mulai menggoyang dengan liar. Kamu datang ya? Aku coba mencicipinya untukmu. Rasanya cukup enak. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku mengirim pesan di WeChat. Aku menemukan toko serba ada di pintu utara. Sambil itu, aku beritahu kamu kabar buruk. Anak perempuanmu membuka pesanan makananku. Dia juga mencicipi 2 suapan secara diam-diam. 30 detik kemudian, suara langkah cepat terdengar dari dalam kompleks. Liu Ruyan. Aku baru tahu namanya Liu Ruyan. Saat berlari ke pintu toko serba ada, dia sudah terengah-engah. Rambutnya setengah terurai. Gaun panjangnya masih berdebu dari atap. Tapi saat dia melihat es krim, semua penampilan tak penting lagi. Dia langsung berjongkok dan memeluknya. Es krim, kamu kemana berlari? Tahukah kamu ibu hampir melapor ke polisi? Es krim meneteskan air liur ke wajahnya. Ekor bergoyang seperti ada motor. Setelah memeluk cukup lama, dia melihat sisa-sisa kotak makan di lantai. Dia terkejut sejenak. Ini makan malamku. Aku bilang nasi campur ikan asam sayur seharga 28 yuan. Kotak makanannya sudah dibuka. Kuahnya tumpah di seluruh lantai. Bagian yang masih bisa dimakan hampir tidak ada. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku berkata jujur. Aku juga tidak yakin apakah makanan dibawa ke depan toko serba ada. Apakah semua ini bisa sepenuhnya disalahkan pada anjingmu? Tapi sekarang aku memang sangat lapar. Dan aku juga semakin mengantuk. Dia mengerutkan bibirnya sedikit. Ekspresinya jelas melompat-lompat antara rasa bersalah dan ingin tertawa. Akhirnya keinginan untuk tertawa mengalahkannya. Saat ia tertawa, sudut matanya masih berwarna merah karena baru saja menangis. Namun seluruh dirinya tiba-tiba berubah dari ibu anjing yang marah menjadi seseorang yang sangat menarik. Gadis yang tertawa sambil membungkuk di depan toko serba ada pada larut malam. Tawa itu membuat detak jantungku terlewat 1 kali, lalu kembali berdetak. Aku mengundangmu makan. Dia berkata, pilih saja apa saja di toko serba ada. Toko serba ada sudah tutup. Kalau begitu, besok saja aku traktir kamu, ya. Aku berkata, bagaimanapun kamu berutang 1 porsi ikan asam padaku. Dia berdiri. 1 tangan memegang snow cream. 1 tangan menyisir rambutnya. Di bawah sinar bulan, garis wajah sampingnya sangat cantik. Hidungnya lurus. Garis rahangnya bersih dan rapi. Aku cepat mengalihkan pandanganku. Jangan lihat lagi. Nomor ke-10. Posisi kamu sekarang adalah lantai ke-12. Mencari anjing, bukan lantai ke-14. Terpesona pada kecantikan. Aku tidak bisa pulang tidur pada dini hari itu. Karena ketika kami berjalan kembali ke pintu unit, ibunya dia menelpon ke-6. Pukul 1 pagi. Ibunya dia menelpon ke-6 pada pukul 1 pagi. Aku kemudian mengetahui bahwa Liu memiliki kebiasaan mikir sesuatu tengah malam. Langsung ingin mengonfirmasi. Tanpa memikirkan apakah orang lain sudah tidur. Menurut kata Liu Ruyan, keinginan mengontrol ibuku sama dengan jadwalnya. Tidak punya konsep zona waktu. Begitu ke-6 terhubung, di layar muncul seorang wanita parubaya dengan rambut ikal yang dikeriting. Latar belakangnya ruang tamu dengan lampu lantai menyala. Suara begitu menyentuh hati. Aku baru saja selesai telepon dengan Tante Zhang. Besok, Xiao Chan yang dia perkenalkan. Kamu harus menemuinya. Gaji tahunan ke-800.000, punya mobil dan rumah. Anak tunggal. Yang paling penting, mereka bersedia memelihara anjingmu. Jika kamu tidak pergi, ibu akan memutuskan hubungan denganmu. Ekspresi Liu Ruyan langsung membeku. Dia memiringkan kepala dan menatapku. Tatapan itu sangat familiar bagiku. Itu seperti tatapan klien yang tiba-tiba mengubah permintaan 3 jam sebelum deadline. Putus asa, namun tetap tenang. Karena sudah putus asa, sudah terbiasa. Lalu dia melakukan sesuatu yang tak akan kulupakan seumur hidup. Dia tiba-tiba melangkah lebih dekat.
lalu dengan lembut menarik lengan bajuku, menarikku ke dalam kamera. Gerakannya begitu alami sehingga aku bahkan tak sempat melawan. Ibu tidak perlu lagi. Aku sudah punya pacar. Liu, ibu di layar tampak terkejut selama 2 detik, membuka mulutnya sedikit, lalu dengan sangat cepat menyelesaikan penilaian, menilai seluruh proses keraguan. Siapa ini? Pacarku. Liu Ruyan, tetap tenang. Baru saja menemaniku mencari anjing. Ibu Liu menatapku selama 5 detik. Penampilannya lumayan. Ibu Liu bertanya pekerjaan apa yang dilakukan Liu Ruyan. Jari-jarinya menepuk lengan bajuku dengan lembut, seperti mengingatkan, juga seperti memohon pertolongan. Sebagai perencana iklan, aku secara tak sengaja melanjutkan pembicaraan. Aku masih dalam masa percobaan. Jari Liu Ruyan menyentuh lengan bajuku. Aku juga tak tahu kenapa harus menyebutkan kata masa percobaan itu. Itu keluar dari mulutku begitu saja, seperti keran air yang dibuka. Ekspresi Liu menjadi rumit. Kerumitan itu bukan rasa tidak suka, tapi seperti gaji tahunan 800.000 masih dalam masa percobaan. Bagaimana kau ingin aku memilih? Mari timbang dulu. Dia akhirnya berkata, bagaimanapun, besok kamu harus bertemu Xiao Chan. Bawalah pacarmu bersama supaya ibu melihat ke-6 selesai. Setelah menutup telepon, lingkungan perumahan sunyi, hanya terdengar sekeda dan es krim. Suara menjilat cakar. Liu Ruyan melepaskan lengan bajuku. Dia mundur setengah langkah. Dengan tulus dia menatapku dan berkata, maaf ya, mungkin urusannya sedikit lebih rumit dari yang kau bayangkan. Kau ada waktu besok, aku harus kerja besok. Bagaimana dengan malam? Aku selesai kerja malam itu. Setelah selesai kerja, aku akan makan malam setelah selesai kerja. Untuk menebus makanan yang dicuri anjingmu tadi malam, aku traktir kamu. Dia bilang penjelasan langsung itu sudah menjadi ganti mencari anjing dan kompensasi tadi. Aku menatap matanya yang serius, lalu melihat lagi es krim yang sedang menjilat tali sepatuku di kaki. Aku berkata, tapi ada satu syarat. Ubah catatan WeChatku menjadi lantai 12. Mencari anjing terdengar terlalu kasar. Dia menunduk melihat ponselnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Lalu dia mengubah catatan baru. Kemajuan di lantai 14 tidak banyak, tapi sikapnya sudah ada. Keesokan paginya, aku datang ke kantor dengan lingkaran hitam di mata. Rekan kerja Shaolin melirikku. Kamu kerja lembur semalaman, ya? Lembur mencari anjing, ya? Ceritanya panjang. Aku tidak mau menjelaskan, karena versi penjelasannya. Kurang lebih, aku tengah malam membantu seorang wanita cantik yang tidak aku kenal mencari anjing. Lalu dia menyeretku menjadi pacar palsu. Ini di dunia kerja hampir tidak dipercaya sama sekali. Tapi di novel daring bisa ditulis 300.000 kata. Atasan, Pak Zhou, memanggilku ke ruang rapat. Xiao Xi ingin memberitahumu sesuatu. Ada proyek baru, rencana renovasi komunitas ramah hewan peliharaan. Pihak klien adalah operasi komunitas di bawah properti Chengnan. Masa percobaanmu hampir selesai. Jika proyek ini berhasil didapatkan, kesempatanmu menjadi karyawan tetap hampir pasti. Semangatku kembali. Selama 2 minggu terakhir, aku terus menunggu kesempatan untuk membuktikan diriku. Bukan tugas menulis yang susah-susah. Bukan pekerjaan sampingan menulis posting. Tapi proyek yang benar-benar berpotensi. Kapan kita akan berkoordinasi? Penanggung jawab pihak klien. Datang ke kantor sore ini. Siapkan dirimu. Jangan buru-buru membuat rencana dulu. Dengarkan dulu kebutuhan mereka. Jam 2 siang. Pintu ruang rapat terbuka. Liu Ruyan masuk dengan mengenakan jas abu-abu. Rambutnya diikat ke belakang. Riasannya rapi namun tidak berlebihan. Gadis yang tadi malam duduk di depan toko serba ada, yang sambil menangis memeluk anjingnya sudah menghilang. Digantikan oleh seseorang dengan langkah mantap. Seorang wanita profesional dengan aura yang setengah terbuka. Dia masuk dan melirik orang-orang di ruang rapat. Ketika tatapannya melewati saya, hanya berhenti selama sepersekian detik. Dalam sepersekian detik itu, matanya menunjukkan getaran yang sangat kecil, seperti riak di permukaan danau yang tersapu pasir. Riaknya muncul sebentar lalu teredam. Lalu dia dengan sangat profesional mengulurkan tangan. Halo, Liu Ruyan, Departemen Operasi Komunitas Properti Chengnan. Aku menggenggam tangannya. Jari-jarinya memberi tekanan ringan. Sama persis dengan tekanan saat dia menahan lengan bajuku tadi malam. Aku yakin, ini bukan kebetulan. Ini semesta sedang menargetku. Malam itu, Liu Ruyan membawaku ke rumah ibuku yang berada di dekat sebuah kompleks perumahan.
Dia memesan 1 gelas americano es. Aku memesan 1 gelas air lemon. Tidak ada pilihan. Aku merasa jantung berdebar saat minum kopi. Aku jadi curiga. Aku takut tidak bisa membedakan apakah jantung berdebar karena kopi atau karena dia. Dia menyampaikan maksudnya dengan sangat langsung. Kesepakatannya sangat sederhana. Kamu bantu aku mengatasi pengaturan perjodohan ibuku. Secara spesifik, kamu berpura-pura menjadi pacarku di depan Chanzi. Kamu tidak perlu berakting terlalu romantis. Cukup interaksi biasa saja. Jangan sampai ketahuan. Aku akan memberimu kesempatan bersaing secara adil dalam proyek. Ingat, ini bersaing secara adil, bukan membuka pintu belakang. Kalau begitu, aku tidak akan membantumu. Aku tidak akan punya kesempatan bersaing secara adil. Kamu tentu saja punya. Tapi Chanzi adalah salah satu perwakilan investor proyek ini. Jika dia tahu hubunganmu dengan aku palsu, dengan karakternya, dia tidak hanya akan mengejar aku lebih keras, tetapi juga akan menimbulkan banyak masalah tak perlu untukmu dalam proyek. Dia bukan orang yang jahat, tapi keinginannya untuk menang sangat kuat. Aku berpikir sejenak, jadi maksudmu, aku tidak membantu kamu. Aku juga harus membantu kamu. Kamu bisa menganggap bahwa kepentingan kita sementara sangat selaras. Aku menunduk mengaduk es di dalam gelas. Kamu tidak takut aku akan gagal memerankannya. Aku punya satu kelemahan fatal. Semakin dibutuhkan pertunjukan, semakin mudah terjadi. Sejujurnya, dia menatapku lalu tersenyum tiba-tiba. Senyumnya mirip dengan yang di depan toko serba ada tadi malam. Tapi ada sedikit tambahan. Hal yang sulit dijelaskan tidak akan. Dia berkata, kamu orang yang tidak konsisten dalam kata-kata, tapi dalam tindakan cukup dapat diandalkan. Bagaimana kamu tahu kita baru bertemu kemarin? Dia mengangkat kopi dan meneguk satu teguk, tidak menjawab. Hanya menundukkan mata melihat tetesan air di dinding gelas. Saat itu aku mengira dia hanya tidak ingin menjelaskan. Kemudian aku menyadari, itu bukan keputusan dadakan. Juga bukan karena dia begitu saja mempercayai orang asing. Cangkir kopi itu menyembunyikan sebuah rahasia yang belum ingin dia ungkapkan. Bagaimana menggambarkan orang seperti Chanzi? Jika hidup adalah sebuah permainan kartu, dia adalah tipe yang memulai dengan kartu bagus, dan bermainnya sangat stabil. Yang paling berbahaya adalah, dia juga pemain yang cukup berwibawa. Kau bahkan tidak bisa membencinya, karena kau tahu dia menang. Bukan karena dia menandatangani kontrak, tapi karena kartunya memang lebih baik darimu. Berusia 31 tahun. Perwakilan pihak investor berasal dari keluarga yang baik. Penampilannya juga tidak kalah menarik. Semacam, bukan tampan seperti selebriti, tapi membuatmu langsung tahu. Orang ini sejak kecil tidak pernah khawatir tentang uang, memiliki martabat yang begitu, berbicara dengan tenang, tidak terburu-buru. Setiap kalimatnya terstruktur jelas seperti poin-poin di PPT. Kadang-kadang juga bisa menyelipkan humor yang pas. Makan malam perjodohan pertama, tempat yang dipilih oleh Ibu Liu. Sebuah restoran masakan kanton yang tidak terlalu mewah maupun sederhana. Chanzi tiba lebih awal dan sudah memesan teh sebelumnya. Dia berdiri dan menarik kursi untuk Liu. 10 menit pertama dia hampir tidak memperhatikan apa-apa. Liu Ruyan terus mengobrol dengan Liu, membicarakan dari manajemen properti hingga asuransi pensiun. Dari asuransi pensiun ke nilai investasi properti dekat sekolah. Membuat Ibu Liu tersenyum lebar. Orang ini sangat mengerti satu hal. Ingin mengejar seorang putri yang dikawal ibunya. Pertama, buat ibunya merasa kamu dapat diandalkan. Lalu dia akhirnya menatapku. Kamu adalah pacar Ruyan. Dia tersenyum sebentar. Sopan tanpa nada menyerang. Bahkan bisa dibilang senyumannya yang lembut sangat menawan. Dia bekerja sebagai perencana di sebuah agensi iklan. Di perusahaan Shanghai Media. Dia mengangguk. Tatapannya tidak berubah sama sekali. Bagus. Pelaksanaan acara Shanghai memiliki reputasi yang cukup baik. Benar. Ada 2 perusahaan di antara proyek yang pernah saya investasikan. Sepertinya mereka adalah klienmu. Kata-kata itu sangat tepat menembus. Kedengarannya seperti pujian, namun dia membuat semua orang yang hadir diam selama 1 detik. Karena semua orang menyesuaikan kembali koordinat mereka. Dia adalah pihak klien utama. Sedangkan saya belum melewati masa percobaan. Liu mau melirik saya. Dalam tatapannya, penampilannya masih cukup baik. Sudah diturunkan menjadi. Liu Ruyan di bawah meja menyentuh saya dengan lembut. Saya tahu maksudnya ingin mengatakan sesuatu. Namun semakin seperti ini, saya semakin tidak ingin mengucapkan basa-basi. Bicara apa? Meskipun kondisi sekarang biasa saja.
Tapi saya sangat berusaha, berjuang, terlalu rendah hati, mengatakan uang bukan yang terpenting, terlalu munafik. Maka kelemahan fatal saya kembali muncul. Semakin dibutuhkan pertunjukan, semakin mudah. Sejujurnya, Brother Chan memang memiliki kondisi yang baik. Saya berkata, tapi saya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Brother Chan. Seluruh meja menjadi hening. Bahkan sumpit Ibu Liu yang sedang mengambil makanan berhenti. Saya memiliki hubungan baik dengan Zhu Gao. Saya berkata, ketika saya menemukannya kemarin, dia dengan sukarela membawa makanan pesananku untuk menemui saya. Anjing orang lain bisa membawa sandal atau bola. Anjingnya membawa makanan pesananku. Kepercayaan ini, saya rasa tidak dapat dibeli dengan gaji tahunan 800.000 yuan. Hening selama 3 detik. Lalu Ibu Liu tersenyum. Bukan senyum yang sopan, melainkan senyum yang benar-benar lepas. Udara pertama keluar dari hidungnya. Lalu seluruh tubuhnya bergetar sambil tertawa. Kau anak kecil ini cukup lucu. Dia menunjuk saya dan berkata kepada Liu Ruyan. Dia sebelumnya tidak pernah menjadi pembicara stand-up, kan? Ekspresi Chan Zi berubah secara halus. Bukan karena marah, melainkan sebuah penyesuaian kecil yang variabelnya tidak saya perhitungkan. Liu Ruyan menunduk sambil meminum sup. Namun saya melihat telinganya memerah. 2 minggu berikutnya, hidup saya berubah menjadi program multi-thread yang kacau. Dan setiap kota kabupaten berusaha merebut CPU secara gila. Di siang hari, saya menyusun rencana proyek. Permintaan Liu Ruyan sangat jelas. Dengan kondisi yang ada di kompleks lama. Membuat 1 set rencana renovasi komunitas ramah hewan peliharaan. Termasuk perencanaan rute jalan-jalan anjing. Renovasi area aktivitas hewan peliharaan. Perjanjian hewan peliharaan antar tetangga. Anggaran dibatasi dalam 3 dari anggaran tahunan properti. Kedengarannya sangat profesional, tapi bila diterjemahkan ke bahasa biasa, artinya menghabiskan sedikit uang, agar pemilik anjing dan yang tidak-tidak lagi saling mengeluh. Saya dan Liu Ruyan pergi berkeliling kompleks. Kata orang, kami pergi bersama. Sebenarnya, kebanyakan waktu dia membawa es krim. Saya mengikut di belakang sebagai pencatat sekaligus pembawa kantong makanan anjing. Dalam proses kunjungan fisik membawa makanan anjing, kondisi terus berubah. Hari pertama, es krim lepas dari tali, berlari ke depan rumah Pak Wang di gedung nomor ketiga, saat pintunya belum tertutup rapat, menyelinap masuk, mencuri 1 sosis kering yang tergantung di balkon. Ketika Pak Wang mengejar keluar, melihat saya dan Liu Ruyan berdiri berdampingan, satu memegang tali anjing, satu lagi memegang tas makanan anjing, langsung menampilkan senyum orang berpengalaman, samoyed yang dipelihara pasangan muda. Keluarga yang sangat makmur, bukan pasangan muda. Pasangan lama saya dulu juga tidak suka saya memelihara anjing. Om Wang sama sekali tidak mendengarkan apa yang kukatakan. Dia menepuk bahuku. Lalu kami pun berjalan-jalan bersama selama 20 tahun. Aku belajar memberi jalan pada istri. Liu Ruyan batuk pelan di samping. Tanpa menyangkal, aku memalingkan kepala melihat dia. Ekspresinya tenang tanpa gejolak. Seperti meninjau dokumen yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi telinganya kembali memerah. Aku menyadari celahnya. Bisa tidak mengatakannya dengan mulut, tapi telinga tidak akan berbohong. Hal serupa terjadi tak terhitung kali dalam 2 minggu. Buli yang mengajak anjing menanyakan kepada kami, kapan mereka berencana memiliki anak. Aku hampir tersedak teh. Zhang yang mengurus pengiriman mengira kami baru pindah. Langsung membuatkan kartu penerimaan paket untuk pasangan. Lagi pula kami tinggal di satu gedung. Menggabungkannya untuk menghemat biaya kirim. Bahkan satpam kompleks Pak Liu mulai memanggilnya Nona Liu. Aku memperbaikinya 3 kali. Dia tetap memanggilku begitu. Tetapi justru kunjungan kacau ini membuatku benar-benar merasakan denyut proyek ini. Orang yang memelihara anjing tidak hanya memelihara anjing, Om Wang dan Buli. Karena setiap sore mereka mengajak anjing bertemu di depan gedung nomor 3. Dari sekadar mengangguk menjadi teman belanja bersama. Sepasang suami istri muda karena memelihara kucing ras yang sama, menambahkan grup WeChat, lalu menjadi pasangan memasak bersama setiap akhir pekan. Zhang dari pos pengiriman membantu memberi makan kucing bagi 3 rumah yang sedang dinas. Dia bahkan mengingat rasa kaleng mana yang disukai tiap kucing. Hewan peliharaan bukan beban komunitas. Itu adalah benang tak terlihat, yang menghubungkan orang-orang yang sebelumnya tak saling kenal dalam satu gedung. Hal-hal ini hanya ditulis di PPT di kantor. Kamu tidak bisa menuliskannya.
Peninjauan proyek dijadwalkan pada hari Jumat, Rabu malam pukul 23.00. Saya sedang di rumah menyelesaikan langkah terakhir revisi rencana. Chanzi tiba-tiba mengirim sebuah pesan di grup proyek mengenai peninjauan kali ini. Saya memiliki masalah prosedural yang perlu dijelaskan sebelumnya. Menurut pengetahuan saya, Bapak nomor 10, perencana yang ikut peninjauan, dan Ibu Liu Ruyan, penanggung jawab pihak klien, memiliki hubungan pribadi. Berdasarkan prinsip dasar keadilan peninjauan proyek, saya menyarankan Bapak nomor 10 untuk secara sukarela menghindari atau digantikan oleh lembaga peninjauan independen pihak ketiga. Bahasanya sopan, logikanya ketat, dampaknya sangat besar. Grup menjadi hening selama 2 menit penuh. Saya menatap layar ponsel, melihat pesan itu. Jumlah orang yang membaca di bawah terus bertambah satu persatu. Setiap bertambah satu, hati saya terasa menambah beban seperti batu. Apakah apa yang dia katakan benar? Dari segi prosedural, apa yang dia katakan tidak salah. Saya memang memiliki hubungan pribadi dengan Liu Ruyan, meskipun itu palsu. Namun bagi orang luar, kami tinggal di kompleks yang sama, sering muncul bersama, bahkan tetangga mengira kami pasangan. Menurut Chanzi, semua itu jelas merupakan hubungan pribadi. Keterlibatan saya dalam proyek yang dia pimpin memang menimbulkan kontroversi menghindari konflik kepentingan. Yang paling tidak nyaman adalah dia pernah menyelidiki saya. Dia tahu masa percobaan saya hampir selesai. Dia tahu apa arti proyek ini bagi saya. Dia memilih mengirim pesan ini pada saat ini. Bukan karena impulsif, tapi perhitungan. Pak Zhou menelpon saya. Xiaoxi, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Saya terdiam beberapa detik. Lampu jalan di kompleks apartemen di luar jendela berkedip. Satu terang, satu redup. Seperti suasana hati saya saat ini. Bang Zhou, kalau saya mundur, siapa yang akan mengerjakan proyek ini? Perusahaan bisa kirim orang lain saja. Tapi saya tahu urusan Anda menjadi tetap. Saya menutup telepon. Saya berdiri di balkon lama-lama. Di kompleks bawah, samar-samar terdengar seseorang sedang mengajak anjing jalan. Dari kejauhan terdengar auman Samoyed. Tidak tahu apakah itu es krim. Ponsel saya berdering. Liu Ruyan. Saya melihat pesan Chanzi. Jangan panik, Liu Ruyan. Saya bisa menjelaskan situasinya kepada tim penilai. Menjaga kelayakan Anda untuk ikut penilaian. Saya tidak butuh. Liu Ruyan, bantulah saya memohon. Kebetulan itu menguatkan keraguan dia. Itulah yang dia inginkan. Atau saya mundur. Atau kamu melindungi saya. Saya jadi aman. Itu membuktikan saya memang mengandalkan hubungan. Kamu bisa mengajukan permohonan menghindari konflik sesuai prosedur. Jangan berbicara untuk saya. Sisanya saya tangani sendiri. Setelah selesai putaran terakhir, saya menghapusnya lagi. Mengubah menjadi ini saya yang mengurusnya. Lalu saya menghapusnya lagi. Akhirnya saya tetap mengirimnya sendiri. Ada hal-hal yang tidak boleh kamu serahkan pada orang lain untuk dilihat. Terutama saat kamu paling ingin orang itu merasa kamu dapat diandalkan. Saya menulis sebuah pesan di grup proyek, mengubahnya 3 kali. Saya menghapus semua kata yang mungkin dianggap memohon. Perhatian Bapak Chan. Saya mengerti. Saya juga berterima kasih atas perhatian Bapak Chan terhadap proses peninjauan. Untuk menghilangkan semua keraguan, saya mengajukan permohonan roadshow terbuka. Peninjauan akan disiarkan secara langsung kepada semua anggota tim proyek. Ibu Liu Ruyan sebagai penanggung jawab kebutuhan, hanya melakukan penjelasan kebutuhan dan menjadi saksi proses. Tidak terlibat dalam penilaian akhir. Para juri lain menilai secara independen. Saya dan Ibu Liu Ruyan tidak melakukan komunikasi pribadi selama peninjauan. Jika proposal saya tidak lolos, saya tidak memiliki keberatan apapun. Setelah mengirim, saya menaruh ponsel di atas meja. Detak jantung saya berdegup cepat seperti baru selesai berlari 800 meter. Setelah 3 menit, Ibu Liu Ruyan mengirim pesan pribadi. Hanya 2 kata, bisa berhenti selama 10 detik. Dia menambahkan 1 kalimat. Tapi kamu ingin menang bukan demi saya, melainkan demi dirimu sendiri. Di ruang rapat peninjauan hari Jumat, ada lebih dari 10 orang yang duduk. Pihak klien memiliki 3 investor, 2 di antaranya, termasuk Bapak Chanzi. Perusahaan kami mengirim 4 perwakilan properti, 2 di antaranya. Selain itu ada 1 konsultan pihak ketiga yang diundang secara sementara. Pak Zhou duduk di sudut. Di depannya ada secangkir teh. Ekspresinya seperti orang tua yang menunggu hasil ujian masuk perguruan tinggi.
Ibu Liu Ruan duduk di kursi pihak klien, hanya bertanggung jawab atas pertanyaan kebutuhan dan menjadi saksi proses. Sepanjang waktu tidak menatap saya sekalipun. Bapak Chanzi duduk di seberang, dengan setelan rapi. Di depannya terdapat sebuah pena logam dan sebuah buku catatan kulit. Ekspresinya sopan dan penuh keyakinan. Keyakinan bahwa saya sudah mengetahui hasilnya. Aku adalah presenter ketiga. 2 proposal sebelumnya. 1 mengambil jalur kecerdasan tinggi. 1 lagi mengambil jalur komersialisasi ekonomi hewan peliharaan. Keduanya sangat profesional. Keduanya sangat mirip. Dihasilkan dari basis data contoh. Giliran saya berdiri, mencolokkan flash disk ke proyektor. Slide pertama PPT muncul. Bukan data, bukan grafik, tapi sebuah foto. Di depan toko serba ada pada larut malam, seekor samoyed putih berbaring di tangga, menggigit sebuah makanan delivery di mulutnya. Kantong plastik. Latar belakangnya adalah gedung apartemen lama dengan lampu-lampu kecil yang menyala. Ini saat saya menemukan es krim itu pada malam itu. Diambil dengan ponsel. Kualitas gambarnya buram. Komposisinya juga tidak bagus. Tapi itu memang nyata. Pada suatu larut malam 2 minggu yang lalu, anjing tetangga saya melarikan diri dari lift. Ruang rapat sangat tenang. Saya menemaninya mencari selama lebih dari 1 jam. Akhirnya menemukan anjing itu di depan toko serba ada. Alasannya berlari ke toko serba ada, karena dia mencium aroma makanan delivery. Dia berlari 6 lantai, melewati seluruh kompleks perumahan, hanya demi sekotak nasi campur ikan asam sayur. Seseorang tertawa pelan. Dalam proses mencari anjing itu, saya menjelajahi setiap koridor di setiap lantai kompleks. Setiap sudut, saya menemukan sesuatu. Berbalik ke halaman berikutnya, sebuah peta denah kompleks yang saya foto dengan ponsel. Di atasnya ditandai dengan warna berbeda rute jalan-jalan anjing, titik panas keluhan dan distribusi pemilik hewan peliharaan. Kompleks ini memiliki 317 rumah tangga. Di antaranya 89 rumah memiliki hewan peliharaan. Namun tidak ada satu pun rute jalan-jalan anjing yang direncanakan. Tidak ada area aktivitas hewan peliharaan. Tidak ada perjanjian tetangga tentang pengelolaan hewan peliharaan. Pemilik anjing dan yang tidak memelihara anjing saling mengeluh selama 3 tahun. Manajemen properti menghabiskan setiap tahun hanya untuk menangani perselisihan hewan peliharaan. Menghabiskan 40 dari total biaya penanganan keluhan tahunan. Namun pada saat yang sama membuka halaman berikutnya, foto Pak Wang dan Buli sedang jalan-jalan anjing di bawah gedung nomor 3. 2 anjing berdekatan satu sama lain. Kedua orang tua itu berdiri di samping sambil mengobrol. Pak Wang dan Buli di gedung 3 karena bertemu setiap hari saat jalan-jalan anjing. Tidak pernah berbicara, menjadi tetangga yang bersama-sama berbelanja bahan makanan dan memasak. Xiao Zhang dari pos pengiriman membantu 3 rumah yang sedang bepergian memberi makan kucing. Dia mengingat rasa kaleng apa yang disukai tiap kucing. Sepasang suami istri muda karena memelihara kucing ras yang sama, mengembangkan pertemuan makan bersama hewan peliharaan setiap akhir pekan. Bukan beban komunitas. Itu adalah penghubung hubungan komunitas. Hanya saja sekarang tidak ada yang membantu menyiapkan kerangka tersebut. Di belakang ada rencana lengkap. Rute jalan-jalan anjing, renovasi area aktivitas, perhitungan biaya perjanjian tetangga, penjadwalan real time. Aku sendiri duduk di kompleks menghitung setiap perjanjian. Itu hasil percakapan satu persatu dengan warga. Saat selesai, aku menutup PPT. Aku tahu hari ini ada yang meragukan kelayakanku untuk ikut kompetisi. Aku melirik Pak Chan. Dia duduk dengan pulpen tergantung di atas buku catatan. Ekspresinya tidak berubah. Tentang hubungan pribadi antara aku dan penanggung jawab pihak klien. Dulu tidak ada hubungan apa-apa. Sekarang aku akan selesaikan perencanaan dulu. Selesai. Menunggu rapat selesai. Saya akan menanyanya lagi apakah dia butuh pacar. Ruang rapat sempat hening selama 1 detik. Lalu ada yang tertawa. Kemudian lebih banyak orang tertawa. Pak Zhou menunduk dan meneguk teh. Tapi saya melihat sudut mulutnya terangkat. Ekspresi Chanzi sesaat melonggar. Bukan kemarahan, melainkan penyesuaian halus karena orang ini tidak sama dengan perhitungan saya. Hasil penilaian diberikan secara independen. Nilai Liu Ruan hanya dipakai sebagai kecocokan kebutuhan. Bergerak tidak dihitung dalam peringkat akhir. Setelah dia dikeluarkan, peringkat keseluruhan proposal saya tetap rendah. Setelah rapat berakhir, Chanzi memanggil saya di koridor. Proposal memang solid.
Dia berkata saya menarik kembali keraguan sebelumnya. Dia terdiam sejenak, memandang saya sekilas. Tapi kamu memang bukan pacarnya dia, Kak Chan. Sampai saat ini, saya masih tetangga lantai 12 dan perencana proyek ini. Jadi saya merasa gugup sia-sia. Tapi tidak sepenuhnya sia-sia. Saya berkata keraguanmu memaksa saya untuk melakukan yang lebih baik. Dia menatap saya beberapa detik, tersenyum, mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan saya. Tekanan jabatannya pas. Tidak ada maksud bersaing. Orang seperti Chanzi. Kemudian saya bertemu dia beberapa kali lagi. Dia tidak buruk. Dia hanya terbiasa menilai semua hubungan dengan sumber daya dan kondisi. Termasuk cinta. Dalam logikanya, kecocokan latar belakang keluarga adalah struktur yang stabil. Logika itu tidak salah. Hanya saja tidak cukup romantis. Sedangkan aku kebetulan orang yang bahkan tidak bisa menyimpan pesanan makanan. Romantis adalah satu-satunya hal yang bisa aku tanggung. Yang benar-benar membuatku terkejut adalah setelah penilaian. Malam itu, Liu Ruyan mengirim pesan di WeChat. Dia menyuruhku turun, bilang ada sesuatu untukku. Aku turun ke lantai 1. Melihatnya duduk di tangga depan toko serba ada. Posisinya persis sama seperti ketika 2 minggu lalu aku menemukan es krim. Es krim tergeletak di samping kakinya. Ekornya menggesek lantai dengan santai. Di depannya ada 2 porsi nasi instan. Nasi campur ikan asam. Yang masih milikmu. Dia berkata bagian yang rusak karena es krim akan ditambah bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah sesuatu yang kau tidak tahu. Aku duduk di sampingnya. Pintu geser toko serba ada tertutup. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning redup di atas kepala kami. Es krim mencium aroma nasi instan. Namun kali ini tidak menghilang. Hanya mengandalkan kaki Liu Ruyan. Ia menguap. Kau tahu kenapa es krim malam itu berlari ke toko serba ada? Dia berkata karena mencium bau makanan pesan antar. Saat aku melakukan roadshow, aku tidak mengatakannya sepenuhnya. Dia berhenti sejenak, menyentuh kepala es krim. Sekitar lebih dari sebulan yang lalu, suatu malam, aku lembur sampai dini hari. Saat sampai rumah, aku mengalami hipoglikemia. Seluruh tubuhku tak bisa berdiri stabil di depan toko. Saat itu, toko hampir tutup. Di rak hanya tersisa 1 porsi nasi panas. Sumpit di tanganku terhenti. Seorang pria berdiri di depanku. Sebenarnya porsi itu seharusnya miliknya, namun dia melirik saya. Dia mengembalikan nasi itu dan mendorongnya ke arah saya. Dia berkata di rumahnya masih ada mie instan. Cahaya bulan terasa tenang. Saat dia pergi, Zugao berlari mengejar dan mencium pinggian celananya. Zugao jarang melakukan hal itu pada orang asing. Dia sangat pemalu. Kecuali orang yang dia yakini. Dia memiringkan kepala melihat saya. Saat itu saya sangat tidak nyaman. Saya menunduk sambil makan. Tidak sepenuhnya melihat wajah Kak. Saya hanya ingat bahwa dia tinggal di kompleks kami. Suaranya sangat pelan. Yang dibeli juga nasi campur ikan asam sayur. Lampu toko serba ada padam. Seluruh jalan hanya tersisa cahaya bulan dan cahaya lampu kecil yang memancar dari jendela apartemen. Dia menambahkan 1 kalimat lagi. Jadi hari itu di lift saya melihatmu. Sebenarnya saya masih belum berani yakin. Sampai Zugao melompat ke arahmu. Lalu di depan toko serba ada. Dia menggigit nasi campur ikan asam sayur milikmu. Barulah saya menyadari bahwa itu memang kamu. Saya teringat, malam itu, porsi nasi terakhir di toko serba ada. Di depan saya ada seorang gadis yang tampak pucat. Dia mengacak-acak tasnya lama-lama tapi tidak menemukan ponselnya. Jari-jarinya bergetar. Saya membantu dia memindai koda. Saya meninggalkan nasi itu untuknya. Lalu saya pulang dan merebus 1 bungkus mie asam lama. Sambil makan, saya menonton variety show. Saya sama sekali tidak menganggapnya penting. Saya tidak mengenali Kak. Hari itu Kak memakai masker, rambutnya terurai, mengenakan hoodie yang kusut. Berbeda dengan yang kemudian di lift, yang rambutnya dikepang. Liu Ruyan yang beraura dingin sama sekali tidak tampak seperti orang yang sama. Jadi di lift, kamu memintaku membantu mencari anjing, bukan sekadar memaksa orang secara tiba-tiba. Saat ibumu sedang ke-6 call, kau menarikku ke dalam frame bukan sembarangan. Kau bilang kau merasa aku dapat diandalkan. Karena aku pernah melihatmu melakukan hal yang dapat diandalkan. Aku menundukkan kepala, melihat nasi instan panas di tanganku. Uap dari paket pemanas sedang naik, memburamkan pandanganku. Mungkin bukan hanya masalah uap. Ternyata Liu Ruyan tidak pernah kebetulan butuh pacar palsu. Dia menunggu sebulan sebelum akhirnya memastikan
Orang yang di depanku, yang dibawa makanan pesan antar oleh Snow, adalah orang yang dulu di minimarket memberi porsi terakhir nasi panas kepadanya. Snow meregangkan badan di antara kami. Lalu ia berbaring lagi. Dia tidak peduli pada liku-liku manusia. Tapi dia lebih pintar dariku. Sebulan yang lalu, dia sudah mengingat orang yang memberi makanan itu. Sedangkan aku baru mengetahuinya malam ini. Jadi aku membersihkan tenggorokanku. Meskipun terasa seperti ada sesuatu yang menyumbat tenggorokanku. Kamu masih belum punya pacar, kan? Bukankah kamu sudah bilang di rapat penilai? Tunggu sampai rapat selesai dulu. Rapat sudah selesai. Kalau begitu, tanya saja, Nona Liu Ruyan, apakah kamu butuh pacar? Dia menatapku dan tersenyum. Senyumnya tidak semanis pertama kali di depan minimarket. Juga tidak sependek pada jamuan makan. Senyumnya lembut dan kecil. Seperti seseorang yang telah menunggu lama. Akhirnya menunggu sampai bertemu. Pertanyaan yang jawabannya sudah dia ketahui tidak lagi kurang. Saat kami kembali lagi di lift. Lift yang sama seperti saat pertama kali bertemu. Cahaya yang sama. Tombol lantai yang sama. Yang berbeda adalah tali anjing di pergelangan tangannya. Kali ini dia memegang es krim dengan kuat. Sementara tangan lainnya aku pegang saat lift naik ke lantai ke-12. Bunyi ding terdengar. Pintu terbuka. Dia melangkah setengah langkah. Berbalik melihatku. Kamu bukan di lantai 14. Aku mengantarmu sampai depan pintu rumah. Dia berdiri di pintu lift, memiringkan kepala, menatapku sebentar. Cahaya lampu jalan menyinari dari ujung koridor. Membentuk siluet wajah sampingnya dan sudut bibir yang sedikit terangkat. Nomor 10. Kali ini siapa yang kehilangan? Siapa yang bertanggung jawab? Es krim berkeliling di antara kaki kami. Ekor mengibaskan bulu putih di celana saya. Aku menggenggam tangan dia erat. Pintu lift perlahan menutup di belakang kami. Kemudian aku baru mengetahui beberapa hal. Liu Ruyan di tabel kecocokan kebutuhan penilaian proyek memberi saya nilai terendah, 84 poin. Item itu tidak dihitung dalam peringkat akhir. Hanya diperiksa sebagai prosedur. Bukan karena rencananya buruk, tapi karena dia takut meskipun 1 poin lebih banyak. Akan dipertanyakan apakah ada keberpihakan. Setelah menghapus poin referensinya, skor total saya tetap nomor 1. Dia kemudian berkata padaku, saat selesai menandatangani formulir itu, telapak tangannya berpeluh, lebih gugup daripada saat aku mempertahankan diri. Setelah Ibu Liu selesai tertawa di jamuan makan, dia pulang dan berkata kepada ayah Liu, pemuda ini tidak buruk dalam hal lain. Tapi ketika Liu Ruyan bersamanya, dia akan tersenyum. Seperti saat dulu di SMA. Ketiga, poin ini hanyalah dugaanku. Dia tidak pernah mengakui Snow Cream. Malam itu, karena aku berhasil melepaskan diri dari lift. Karena Liu Ruyan melihatku masuk lift sesaat itu. Dia terkejut sejenak. Telapak tangannya tergelincir. Dia bilang itu kecelakaan. Aku mempercayainya. Maka Snow Cream kesayangan tidak akan mengambil risiko untuknya. Tapi yang tidak aku percaya adalah dia benar-benar tidak pernah memikirkan untuk bertemu lagi denganku. Aku memilih untuk percaya. Beberapa hal tampak kebetulan. Padahal seorang gadis menghabiskan sebulan menunggu kesempatan pengakuan cinta yang paling bodoh namun paling manis di dunia.